Ramai-ramai ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI membuat pernyataan sikap. Mereka mengajukan 8 tuntutan, satu diantaranya yang menjadi perhatian publik ialah menuntut diberhentikannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh pun angkat bicara, ada yang menyebut tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Ada pula yang menyatakan potensi berbahaya dan ada yang bermain di balik ini semua. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah usulan pemakzulan Gibran sesuai dengan konstitusi? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Inilah saya sangat mengapresiasi PPAU, PPAD, dan PPAL. Karena apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sama dengan harapan kita. Jangan mengganggu Prabowo. Jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini di Indonesia. 8 tuntutan tersebut mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian meresapel Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto merespon dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, permintaan itu telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani. Disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu, ya. Oleh karena itu beliau memahami itu, ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, ya. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 911 kolonel. Mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Rozi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat gaduh. Purnawirawan TNI tersebut juga menyebut tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana
mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi kemarin? Tidak ada, saya tahu itu. Tak hanya Luhut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN juga memberikan responnya. Dalam sebuah podcast, ia juga mengatakan ada sejumlah keanehan dan dapat berpotensi bahaya. Diskusi sendiri kami, kok ada yang aneh ya gitu. Apa? Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Iya. Bukan kemarin ini ya? Bukan. Oh, oke. Jadi, sekarang kan udah bulan akhir bulan ini hampir Mei ya. Berarti sudah 2 bulan yang lalu? Sudah 2 bulan. Oke. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi. Ya saya anggap adik-adik saya, generasi penerus bangsa kita ini kan pasti lebih pandai lah dari kami, karena kami kan frame of mind-nya zaman dulu. Yeah. Nah, kalau frame of mind zaman sekarang ya kita ini bukan apa-apa. Cuma kan kita mengenyam karena hidup duluan, mengenyam pengalaman. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa, dianggap suatu hal yang biasa. Iya benar, Februari. Iya. Itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar, viral gitu? Jadi viral, jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah kemarin April, PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan Angkatan Udara. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai desakan Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden. Menurut Jokowi, desakan Forum Purnawirawan tersebut merupakan bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya Selasa siang terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara demokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Untuk membahas hal ini lebih dalam, saat ini sudah bersama kami di studio iNews ada Bapak Silvester Matutina, Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih, kemudian juga ada Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, kemudian Majen TNI Purnawirawan Syamsu Jalal X dan Puspom Abri, dan juga ada Adi Praitno, pengamat politik yang nanti juga akan bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak
Jalal terlebih dahulu. Pak Jalal, ini kan 8 usulan yang dilontarkan begitu sama Purnawirawan TNI. Ini sebetulnya awalnya seperti apa Pak Syamsul Jalal? Tadi tuh apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 tadi biasa saja itu, nggak ada yang aneh bilang. Yang menganggap aneh itu kan tuh yang kampungan bilang itu, yang kampungan itu bilang kampungan itu yang kampungan. Enggak, ini kan kita Purnawirawan itu, saya sebagai Purnawirawan juga jiwa kita juga masih jiwa patriot ya. Dan kita ya amal ma'ruf nahi mungkar, kita ada uzur kan. Sebentar lagi juga dipanggil. Siapa? Mbak juga kayak mati kan, kita semua mati kan, pasti deh, mati udah pasti. Ingat itu, ingat, jangan ngomong sembarangan, silakan aja. Kalau nggak bisa ngomong, maka saya jangan jaga mulutmu. Hati-hati ngomong itu. Ingat ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa? Ini biasa itu, Pak Jokowi bagus, hebat itu. Nggak ada itu yang itu benar, itu aspirasi, jadi itu biasa. Ini Purnawirawan kan itu kan mengajukan apa namanya aspirasi dia kan, ya bahwa sebagai jiwa Sabta Marga Supaprajurit masih ini melekat di dadanya kan. Ini anunya kami, ya silakan aja ditanggapi dengan baik aja, positifnya tanggapi, nggak usah bilang kampungan. Yang bilang kampungan itu yang kampungan, ya. Artinya di tubuh Purnawirawan sendiri itu berarti nggak kompak dong Pak? Ini ada yang bilang nggak kompak siapa? Yang bilang kompak, kami kompak semua kok gitu. Yang namanya Purnawirawan itu sama aja kok, jiwanya sama. Ya, Sabta Marga Supaprajurit masih melekat di dadanya ini. Dia nggak bisa bilang nggak kompak, apa yang nggak kompak. Itu yang nggak kompak itu yang penjilat-penjilat itu betul. Bilang saya itu tuh penjilat-penjilat itu ya, yang nggak kompak dia. Ya, yang mau itu udah macam-macam lah. Berkumpul dengan Purnawirawan PKP itu. Ada sama aja. Kitanya apa sih? Nggak ada apa-apanya. Kitanya menyampaikan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa kita ini. Nggak ada itu. Kita mendukung Prabowo. Prabowo ada TNI. Dia prajurit Sabta Marga Supaprajurit juga kan. Pastilah. Kita juga siap untuk mendukung Prabowo. Kita nggak kami jatuhkan Prabowo. Jadi hati-hati ngomongnya. Kita nggak menyinggung siapa-siapa kok. Kita menyampaikan aspirasi kita. Dan kami Purnawirawan itu. Kalau ada Purnawirawan nggak setuju, itu Purnawirawan penjilat itu bilang baik. Saya itu. Baik, artinya terlepas ada pertentangan seperti tadi dari Pak Luhut atau Pak Hendro Priyono begitu. Purnawirawan ini satu solid, satu suara untuk mengusung 8 tuntutan itu, Pak. Betul sekali. Hendro Priyono tanya itu kan universal semua itu. Saya tamat akademi 65 kan. Hendro Priyono 67, Luhut itu 70, Wiranto Agung itu 68 kan. Jadi saya untuk angkatan saya lebih senior kayak itu. Jadi nggak usah ngomong macam-macam lah. Udahlah, kalau nggak bisa ngomong diam aja, lebih bagus. Dengar, pikir, tanya sama hati nuraninya. Pak, infonya ini kan tidak hanya 8 tuntutan saja yang diajukan oleh Purnawirawan, tapi ada 9 tuntutan, tapi 1 dicoret. Betul nggak nih Pak? Nggak ada yang dicoret, itu nggak ada, Mbak. Yang ke-9 itu kan setelah Purnawirawan ketemu dengan orang tertentu juga kan. Ya nggak ada, itu juga. Nggak usah itu, oh ini nggak benar, nggak benar. Yang nggak benar, ini aspirasi kan, terima aja dengan baik. Ya udah, kalau nggak setuju ya silakan aja. Itu fair kan, kita demokrasi kan. Setuju nggak setuju silakan aja. Tapi nggak usah tanggapi macam-macam. Kampungan dah. Pak Jokowi itu lebih hebat dia. Itu biasa saja. Dia nggak usah tanggapan aneh-aneh gitu. Baik, Pak Sylvester bagaimana tanggapannya Pak? Ya, kalau saya lebih, mohon maaf nih Pak Jenderal ya. Saya lebih sadis lagi dari Pak Luhut nih Pak. Ini konyol. Oh. Ya, ini saya biar aja. Ini saya masyarakat karena dan tidak berguna dan tidak bermutu, Pak. Karena apa? Karena apa tuntutan 8 ini tidak dibangun oleh fakta-fakta atau hukum-hukum dan riset yang final dan tidak berdasarkan konstitusi kita. Jadi gini, kalau bapak-bapak mereka memang mau mengajukan tuntutan itu kan udah ada ke Pak Presiden, terus ke DPR, MPR. Lakukan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Tidak usah juga kita membuat gaduh dan terkesan adu domba kegaduhan untuk bangsa kita, Pak. Karena apa? Kita perlu kekompakan untuk membangun bangsa. Jadi saya melihat ya tuntutan 8 ini dari nomor 1 mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini harus ada perdebatan, sebagian besar mungkin setuju. Ada sebagian besar juga yang tidak setuju karena Undang-Undang Dasar 45 ini yang asli itu kan kekuasaan presiden sangat besar sekali. Terus antara kekuasaan eksekutif, yudikatif,
dan juga legislatif ini tidak terbagi dengan baik gitu loh, ya. Jadi itu aja Pak. Terus yang ke-8 mengenai pemaksulan. Bapak-bapak juga harus menyadari Pak bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK, 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR, dan sampai sekarang 6 bulan tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak. Ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu, ayo kita sama-sama, atau kita membangun, kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangap, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air Pak. Bukan yang menurut saya ini bapak mereka usulin, belum bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tritura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta Pak. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya. Atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg, pedagang, sama Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita. Kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol. Ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah. Ya, lihat pengairan. Bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya kita swasembada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Baik, jadi poinnya Pak Sylvester, tuntutan 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini tidak didasarkan oleh fakta hukum dan riset mendalam. Nah, Prof Juanda ini tanggapannya seperti apa? Tapi kita tahan dulu, usai jeda kita akan kembali bersama The Prime Show, tetaplah bersama kami.